bagi Allah begitu Ustaz ya. Baik pemirsa, polisi menetapkan pengemudi mobil yang menabrak seorang pesepeda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat sebagai tersangka. Pelaku yang merupakan mahasiswa itu kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Kasus tabrak lari dengan korban seorang pesepeda di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat terus bergulir. Usai penangkapan pengemudi mobil berinisial MDA di kediamannya kawasan Bintaro, Tangerang Selatan Jumat malam, petugas juga menyita mobil yang menabrak korban sebagai barang bukti. Usai pemeriksaan awal yang dilakukan, polisi pun menetapkan MDA, pemuda berusia 19 tahun itu sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Status yang bersangkutan sudah menjadi tersangka, sudah kita lakukan penahanan untuk paling tidak untuk 20 hari ke depan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka yang juga mahasiswa sebuah perguruan tinggi ini mengaku melarikan diri karena syok dan panik setelah mengetahui melindas tubuh korban. Petugas masih menunggu hasil pemeriksaan urin tersangka, apakah mengandung zat narkoba atau tidak. Tersangka akan dijerat pasal berlapis tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Peristiwa kecelakaan tabrak lari yang melibatkan tersangka MDA terjadi Jumat pagi. Seorang pesepeda bernama Ivan Christopher tertabrak dan terlindas sebuah mobil sedan yang dikemudikan MDA di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka berat di bagian dada dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pasca kecelakaan yang melibatkan pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya akan membuat aturan tegas perihal pembangunan jalur sepeda. Sementara sejumlah pesepeda menilai jalur sepeda yang tersedia saat ini kurang luas. Beginilah kondisi lalu lintas saat akhir pekan di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Hampir setengah lajur jalan dipenuhi oleh masyarakat yang menggunakan sepeda untuk berolahraga. Tidak sedikit pesepeda yang masih menggunakan jalur cepat atau kendaraan bermotor. Hal tersebut dinilai dapat membahayakan pesepeda maupun pengguna jalan lainnya. Saudara, memang Pemprov DKI Jakarta terus menambah fasilitas bagi pengguna sepeda di sekitaran wilayah Sudirman Tamrin. Seperti contohnya marka jalan, lajur khusus dan juga pembatas jalan digunakan untuk para pengguna sepeda, khususnya di sekitaran Jalan Sudirman Tamrin. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pembangunan jalur sepeda permanen sejak 9 September lalu. Realisasi jalur sepeda permanen diawali dengan menyiapkan jalur sepanjang 11,2 km di ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Tamrin, Jakarta. Namun, jalur sepeda yang tersedia saat ini dirasa kurang luas bagi sebagian warga, khususnya pengguna sepeda balap atau road bike. Jalur sepeda ini kecepatan maksimum cuma 25, ya sedangkan kita kalau jalan di jalan raya kan 30 sampai 40 kecepatannya. Jadi mau masuk di jalur sepeda salah, di luar juga salah kan, jadi kalau gitu. Nah, jadi minta bantuannya dari gubernur ya, dari Polri untuk mikirin solusinya gimana nih. Nah. Guna mendukung realisasi jalur sepeda permanen, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan membuat aturan ketat terkait penggunaan jalur sepeda. Nantinya polisi akan menindak tegas pesepeda yang keluar jalur serta kendaraan lain yang masuk ke jalur sepeda. Kita akan jaga, kita akan atur, dan akan kita patroli supaya para pesepeda ini kemudian masuk ke jalur sepeda dan terutama jalur sepeda tidak dimasuki oleh kendaraan-kendaraan lain di luar sepeda. Sebelum jalur sepeda benar-benar dipermanenkan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk komunitas sepeda untuk mengatur regulasi dan penegakan hukum. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Astagfirullah Ustaz, kalau kita lihat dari kasus ini, awalnya sang pengemudi mobil langsung melarikan diri usai menabrak pesepeda di jalan raya, namun kini sang pengemudi mobil telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan Ustadz, terakhir informasi yang kami dapatkan juga hasil tes urinnya juga negatif dari narkoba. Dan Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal ini, menabrak seseorang hingga terluka lantas melarikan diri dan merupakan hal yang salah tidak terpuji Ustadz ya, dengan alasan dia tadi shock begitu Ustadz? Ya betul Mas Asran, bagaimanapun perbuatan yang merugikan orang lain harus bertanggung jawab. Bagaimanapun caranya, atas alasan apapun. Seorang yang bertanggung jawab berarti dia akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu nanti akan diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Namun sebelum itu Nabi SAW memang mengingatkan kepada kita semuanya, a'tut thariq haqqahu.
berikanlah jalan itu kepada yang berhak menggunakannya. Masing-masing kita ya punya hak atas jalan tersebut, karena itu adalah jalan publik, jalan umum. Ketika seseorang memenuhi haknya, ya menggunakan hak orang lain, maka dia harus menghormati pula hak orang lain. Ketika ia menghormati dan menghargai hak yang lain, maka insya Allah akan terjadi keharmonian dan keselamatan bagi seluruhnya. Nabi pula Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, seorang yang mulia, Al-Karim, itulah yang menghargai dan menghormati sesamanya. Sedangkan orang yang hina adalah yang tidak mau menghargai, tidak mau menghormati hak orang lain. Ini adalah kebersamaan. Kebersamaan yang insya Allah kita jalin demi keselamatan seluruhnya. Para pengguna jalan tentu dihimbau mematuhi peraturan. Namun secara etis, secara etika, kita juga diminta. Kita jalankan dan penuhi hak orang lain. Kita hargai hak orang lain yang tentu masing-masing kan punya kebutuhan, ya punya kepentingan. Sehingga insya Allah mudah-mudahan seperti tadi tidak terjadi lagi dan masing-masing apabila melakukan kesalahan, tentu ia harus mempertanggungjawabkan baik di dunia secara hukum yang berlaku ataupun nanti jika ia sudah mengakui kesalahan, sudah kemudian memohon maaf dan memenuhi hak tersebut, maka insya Allah Allah pula sudah memaafkan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Intinya kalau kita saling menghargai, hal-hal seperti ini bisa diminimalisir begitu Ustadz ya. Dan kami himbau juga para pesepeda dan juga pengendara dari sana harus tetap berhati-hati dan tetap berada di jalur masing-masing.